Terima kasih Bapak, kami percaya Kau ada bersama dengan kami dan selalu menyertai melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita. Biarlah kita yang berada di ruangan ini senantiasa kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Memang sekarang ini dunia tengah diamuk dengan satu gelombang penyakit yang sangat tidak masuk di akal. Itulah penyakit COVID-19. Kenapa dikatakan COVID-19? Ya karena dimulai pada 2019 COVID itu. Jadi sampai hari ini sudah kurang lebih sekitar 6 bulan lebih lah ada COVID. Dan di dunia saat ini saudara-saudara mungkin sudah diperkirakan ya 16 juta lah, sekitar 16 juta manusia di dunia ini sudah dihabisi sama itu penyakit corona itu, atau dikatakan 26 juta ya, hampir sekitar 26 juta penduduk manusia sudah kena kepada yaitu COVID-19. Amerika Serikat nomor 1, Amerika itu 6 juta orang ya, Brasilia 4 juta, India 3,7 juta. Jadi Indonesia sekarang sekitar 180 ribu orang, 180 ribu orang di Indonesia sudah kena penyakit. Di Jakarta 41 ribu ya. Jadi saudara, marilah kita memakai masker dengan benar. Yang bagus sebenarnya harus lapis 3 seperti ini. Kalau lapis 3 seperti ini, dia 3 dia. Jadi jangan satu lapis saja, tapi yang bagusnya 3 lapis, lapis 3. Kalau lapis 3 dia ini 95% ini bisa. Dan sebenarnya nggak boleh dipegang. Ya, nggak boleh dipegang ini karena dari tangan kita kan bisa juga jadi kena sama kita. Jadi nggak cukup hanya kain saja kita pakai, tapi yang bagus itu ini cara medisnya, ini lapis 3 ini. Jadi memakai masker pun harus benar, kalau nggak benar juga bisa nggak ada gunanya. Terus protokol kesehatannya cuci tangan. Nah, inilah saudara, jadi mari kita ya selalulah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hindarkan kita dari yang seperti itu. Ya, teman saya Bapak Pendeta Jaya Tupang kemarin telepon, di tetangganya sendiri udah banyak kena dan dia tidak boleh ibadah. Ya, gereja-gereja juga di kota ditutup ya karena penyakit corona ini. Sudah jadi COVID-19. Jadi kita kemanalah, saya bilang bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu. Tentunya nanti kalau dikatakan ya COVID-19 ini di rapid test, kalau coronanya sudah bermutasi artinya berubah bentuk dia ya, berubah bentuk. Jadi di rapid test seperti ini kalau udah berubah bentuk, kalau bahasa Batak madok itu mangilulu, jadi ngalami ganas, tidak bisa diobati. Jadi itu harus hati-hati itu ya. Jadi hanya Tuhanlah yang kita andalkan, tidak bisa dengan apapun juga. Kita syukuri segala kasih Allah, nikmat Allah itu. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan lanjutkan dulu firman Tuhan yang secara berseri
berseri. Kita sekarang sudah sampai kepada Yosua pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-11 sampai 28 dikatakan di situ, maka keluarlah undian Lot Kemap. Jadi ada satu undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara lain antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Langsung saja ayat 28. Ayat 28 dikatakan, kita coba dulu ayat yang ke-21. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Hawaim, Para, Ofra, Kepar, Hamonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya, Dibean, Rama, Berot, Mispa, Kefira, Moja, Regem, Erpil, Tarala. 28 Zela, Elef dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat dan Kirat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Nah, saudara, pembagian wilayah, tidak gampang ini ya. Pembagian batas atau wilayah. Saudara, ada 3 sebenarnya menjadi tugas daripada Yosua ya. Tugas Yosua itu yang pertama adalah menyeberangkan orang Israel ya sampai ke Gilgal. Diseberangkan membawa peti perjanjian. Tugas yang kedua adalah membagi tanah ya, tanah perjanjian itu. Ini sering komplain saudara ya, kemarin kita sudah baca dalam kitab Yosua pasal 16, ada suku yang komplain karena kok cuman ini aja kami punya katanya ya. Suku yang namanya Bani Yusuf, ada Efraim, ada Manase, dan ada lagi suku-suku yang lain. Jadi tidak gampang memang untuk membagi batas wilayah, sehingga pembagian ini menjadi pembagian yang sesuai dengan undian. Karena ayat 6, coba ayat 6 dikatakan ya, ayat 6 dalam Yosua 18 ini bahwa pembagian itu didasarkan atas undian. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi. Untuk membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Jadi memang dari 12 suku ini semua dibagi, tapi ada beberapa suku yang lebih diutamakan kemarin adalah suku Bani Yusuf. Dan dalam Israel ini saudara ada 12 suku ya, ada 4 suku yang paling menonjol pada waktu itu adalah Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda. Ini 4 suku ini adalah suku yang dikatakan suku atau nama yang dilahirkan oleh satu orang bernama Lea. Dan 4 orang ini merupakan satu suku yang memonopoli. Sedangkan suku mamanya Zebulon, Aser, Naftali, Gad, dan itu
ya adalah suku-suku dari gundik, ya, dari gundiknya Yakub, yaitu ada gundiknya, ya, ada dua istri Yakub sebenarnya, yaitu Rahel atau Lea dan Rahel. Sebaliknya itu adalah gundiknya, ya. Jadi, dan ini tidak gampang membagi, saudara-saudara, tapi ini sudah ditugaskan oleh Musa bahwa ini harus dibagi dengan adil, ya, untuk sampai ke sana. Jadi ada 3 tugas Yosua yang harus dilaksanakan dengan tepat. Yang pertama adalah menyeberangkan mereka, membawa mereka ke Sungai Yordan, ke seberang Sungai Yordan. Ya, yang kedua membagi daripada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan yang ketiga nanti adalah pidato perpisahan. Dia akan berpidato perpisahan dan peringatan wejangan daripada Yosua bahwa Israel ketika sudah dibagi daripada wilayah itu, batas-batas tanah-tanah itu dengan jelas, maka dikatakan Yosua, ya, jangan sekali-sekali kamu ikut beribadah kepada Allahnya orang Kanaan, karena orang Kanaan ini sudah, orang Kanaan di sana mereka itu sudah memiliki satu budaya yang rusak. Penyembahan berhala, mengorbankan anak, dibakar anaknya kepada dewa-dewa kekejian, bahkan dengan seksualitas yang sangat menyimpang. Nah, saudara, 3 tugas inilah yang diemban oleh Yosua ketika dia menerima tongkat kepemimpinan dari Musa. Nah, jadi dikatakan bahwa, coba ayat tadi, ayat yang ke-11, ayat 11. Ini kita lihat di sini, maka keluarlah undian suku Bani Benyamin. Bani Benyamin, menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diberikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Nah, ini berdekatan sebenarnya, ya. Jadi dekat, ya. Kita tahu bahwa 4 suku tadi, baik yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, ini sebenarnya suku-suku termasuk berdosa semua ini. Ya, yang 4 suku ini adalah 4 orang ini termasuk orang yang berdosa. Ruben melakukan suatu suku yang saudara baca sendiri nanti riwayat Ruben, ya. Tetapi saudara, dari 4 suku ini Tuhan masih ngambil 2 suku yang paling penting di dalam, yaitu imamat daripada orang Israel. Pertama, Lewi itu diambil menjadi tugas imam dalam tabernakel. Dia itu dipakai sebagai imamat Lewi untuk menyelenggarakan ibadah di dalam tabernakel atau kemah suci. Yehuda ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi raja. Ya, raja, kita tahu Daud itu dari suku Yehuda. Bahkan dari Yehuda ini akan terus sampai kepada Yesus Kristus, ya, menjadi suku Yehuda dan bahkan menjadi Kristus raja di atas segala raja. Jadi 2 suku ini menonjol dari 4 tadi, ya, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Saudara, sedangkan Zebulon, Aser, Naftali, dan Gad, itu ada sekitar 6 suku lagi, 7 suku lagi. Ini gambaran daripada bangsa-bangsa kafir yang juga nanti akan menggambarkan daripada satu kebangkitan Kristus itu sendiri, ya, bangsa kafir.
dan yang paling bersih, yang paling suci, yang paling tidak ada cacat celah hanya dua suku, hanya dua nama, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini dua inilah saudara-saudara yang paling tidak ada cacat celah. Dua nama ini yaitu Yusuf dan Benyamin. Kalau yang selainnya ini, jahat semua ini saudara. Ya, ngeri ini. Ya, kalau dilihat nanti riwayat daripada 12 nama anak Israel ini, ini seram-seram. Menjadi mewakili Kristus itu sendiri. Ya, di sini dikatakan bahwa keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Kita tahu Benyamin ini saudara. Benyamin dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 dikatakan bahwa ketika Rahel hendak melahirkan, Kejadian 35, melahirkan Benyamin, ternyata Rahel itu mati. Kejadian 35 ya. Iya, ketika mereka tidak beberapa jauh lagi dari Efrata bersalin Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Tidak gampang melahirkan Benyamin saudara ya. Ya, terus sedang ia sangat suka bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Lanjut. Dan ketika hendak mengembuskan napas sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anaknya, tapi ayahnya namanya Benyamin. Enggak tanggung-tanggung untuk melahirkan Benyamin ini, ibunya meninggal bernama Rahel. Jadi Benyamin ini menggambarkan Kristus. Ya, itulah Kristus. Kalau kita lihat tadi berkat untuk Bani Benyamin. Coba dalam Kejadian pasal 49 ayat 27. Berkat untuk Benyamin itu apa? Ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi yang memakan mangsanya, dan pada waktu petang yang membagi-bagi rampasannya. Jadi ini menggambarkan Kristus sendiri. Dengan satu kuasa yang besar. Ya, dia bisa melumatkan musuhnya. Melumatkan musuhnya. Dan menghabisi sehabis-habisnya. Menerkam pada waktu pagi, memakan mangsa. Pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Coba Efesus 4 ayat 8. Ya, menggambarkan daripada Kristus itu sendiri. Efesus 4. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Jadi dikatakan membawa tawanan. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa itu menggambarkan Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti Benyamin itu gagah orangnya saudaraku. Menggambarkan Kristus itu sendiri. Amin. Haleluya. Ya, itu sebabnya berkat untuk Benyamin dikatakan bahwa ini Musa yang mengatakan ini Benyamin itu seperti serigala yang menerkam. Sedangkan Yakub mengatakan Benyamin ini adalah dia tenang. Dia anak pudan kalau orang Batak bilang, ya kan? Coba dalam Ulangan 33 ayat 12. Yakub mengatakan ini adalah ya tentang Benyamin, ia berkata kekasih Tuhan. Apa namanya? Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentrem. Ya, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ini berkat Yakub. Kalau berkat Musa tadi untuk Benyamin, jadi gambarkan sebagai seorang yang gagah, bagaikan serigala yang bisa menerkam. Tapi kalau Yakub mengatakan kekasih
Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi kekasih Tuhan. Ya. Saya adalah kekasih Tuhan. Coba bilang. Iya, kita ini kekasih Tuhan. Mungkin bisa Batak, apa itu Batak? Coba Batak language. Sedikit aja kita kalau ada apa kalau bilang kekasih Tuhan. Makanya kalau kadang-kadang pendeta ngomong kekasih Tuhan. Nani waholongan ini di Batak. Ya, kita ini menjadi kekasih Tuhan. Ya, kekasih Tuhan itu namanya pun sudah kekasih Tuhan. Bisa dibesarkan, ya. Ini bahasa Indonesia. Iya, ada bahasa Bataknya. Ini. Taringot tu Benyamin ninnado. Iya hasudungan ni Jahuba. Apa saudara? Coba bilang, baca sama-sama kuat-kuat. Baca sama-sama ya. Tu Benyamin ninnado. Iya hasudungan ni Jahuba. Maringado di labungna. Marsonak-sonang. Saya andengan na do ibana. Manipat ari. Dalam maringan ibana. Di holak kolang ni abarana. Enak sekali kata-kata itu. Ya, dia bersandar di bahu Benyamin. Allah sendiri yang bersandar di bahunya Benyamin. Ya, enak loh perkataan ini. Ya, katakan tadi. Taringot tu Benyamin. Ninnado. Ia hasudungan ni Jahoba. Maringan do. Di labungna. Marsonang-sonang. Amin. Senang, ya kan? Dikatakan ya. Dikatakan saudara. Sai odinganna do ibana. Manipat ari. Jala maringan ibana. Diholak kolang nih abarana. Kalau Indonesia dia Allah yang justru bersandar pada dia. Artinya berkawan akrab gitu ya. Dalam Amsal 8 ayat 30 coba. Di situ bermain-main, nama Tuhan senang sekali. Kembali ke ayat yang tadi. Seperti biasa, kembalikan tadi ke apa? Laptop tadi, bahwa itulah Benyamin. Ya, Benyamin artinya anak tangan kananku. Ya, anak tangan kanan daripada Tuhan. Itu artinya Benyamin. Ya, itulah Benyamin. Jadi Benyamin ini memang adalah anak yang sangat spesial. Untuk mendapatkan Benyamin itu, Rahel harus mati. Ya. Tentang Benyamin dia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Setiap waktu. Amin. Setiap waktu. Tuhan melindungi saya setiap waktu. Coba bilang 1, 2 ya. Tuhan melindungi saya setiap waktu. Amin. Pegang dadanya, katakan Tuhan melindungi saya setiap waktu. Coba bilang Tuhan melindungi saya setiap waktu. Itu loh, kekasih Tuhan. Saudara adalah kekasih Tuhan. Saya adalah kekasih Tuhan. Yesus juga kekasih jiwa kita. Ya, itu makanya dia anak kesayangan. Coba Amsal 8 tadi yang ke-30 itu bagaimana? Ya, dia anak kesayangan. Anak kesayangan daripada Tuhan. Aku ada sertanya sebagai apa? Anak kesayangan. Ya, setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Bayangkan akrabnya Benyamin dengan Tuhan. Ya, menjadi satu anak kesayangan. Bagaimana anak kesayangan? Bagaimana bahasa Inggrisnya itu? Bagaimana dibilang di situ anak kesayangan itu? Coba bahasa Inggrisnya dulu. Aku ada rasanya seperti anak kesayangan. Oh, enak sekali saudara. Ya, skilled craftsman beside him. I was his delight every day, always rejoice before him. Ya, rejoice, kesenangan, bersukacita. Ya,
Ayat 31. 31. Iya, I was rejoice his inhabited world delighting in the human race. Coba bahasa Indonesia tadi, ayat 31. Ya, dia anak kesayangan. Iya, aku bermain-main di atas muka buminya. Anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Biarlah kita menjadi kesenangan Tuhan. Amin. Jadi loh, anak manusia bukan anak kucing, bukan anak sekarang orang pelariannya anak kucing lah, anak anjing lah, anak itu yang dipeliharanya. Banyak orang kompensasi hidupnya ke binatang, anak anjing dipelihara. Sampai kapanpun yang namanya binatang, walaupun kita rawat takkan pernah bisa itu seperti manusia. Binatang tetap binatang, tapi manusia adalah anak kesayangan. Ya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, Benyamin artinya anak tangan kanan, menggambarkan Kristus. Rahel sampai harus mati untuk melahirkan Benyamin. Sedemikian berharganya Benyamin itu. Kembali Yosua pasal 11 ayat Yosua 18 ayat 11 itu. Sedemikian spesialnya Benyamin ini sebenarnya. Ya. Yosua pasal 18 ayat yang ke-11 itu. Sedemikian spesial. Ya, dengan dikatakan, maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Jadi sebaris dia mereka itu. Ya, berbarengan. Teruskan dulu ayat 12. Batas-batas pesisir utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Teruskan. Dari sana batas terus keluar ke Lus ke selatan ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon. Coba 26 lompat. Ya. Mispa, Kepira, Moja, Yos. Teruskan. Merekem, Yarpil, Tarala. 28. Zela, Eleb, dan Yebus ialah Yerusalem. Nah, jadi Yerusalem juga menjadi milik daripada Benyamin. Ya, Gibeat dan Kiryat, 4 balas kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Yerusalem menggambarkan yaitu rumah Tuhan, tempat kediaman Allah, artinya menubuatkan Yerusalem yang baru. Itu makanya tadi dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 12, dia menjadi tempat yang nyaman, kekasih Tuhan yang ditempatkan dalam rumah Tuhan. Yang Ulangan pasal 33 ayat 12 itu, disitulah dia menjadi tempatnya yang indah itu. Ya, 33. Ya, di situ dikatakan Benyamin itu, ya, di situ menjadi kekasihnya Tuhan, ya, yang diam padanya dengan tentram. Jadi diam dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tempat kediaman Allah, ya, menjadi tempat di mana Allah berdiam. Itulah namanya Benyamin. Amin. Jadi spesial sekali Benyamin ini, saudara. Ya, ini anak yang ke-12 dan memang anak yang tidak ada cacat celahnya. Ada 2 suku yang tidak ada cacat celahnya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Inilah menggambarkan Kristus, di mana tadi ditempatkan tempat yang diundikan dia ada di Yerusalem. Itu menggambarkan Yerusalem baru, tempat kediaman Allah. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Ya, di dalam surga, tempat kediaman Allah adalah di dalam surga, juga di dalam hati kita.
Dan Benyamin itu persis seperti itu. Ya, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Coba Efesus pasal 2 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Siapa menjadi tempat kediaman Allah? Kita sendiri. Haleluya. Kita menjadi tempat kediaman. Iya, tempat kediaman Allah itu kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamulah tempat bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Ya, tempatnya Allah. Maka dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangun. Ya, dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, itulah tabernakel. Kemah suci di dalam roh. Kita ini dibangun, harus dibangun. Gereja itu dibangun, Hawa itu dibangun, tidak diciptakan tapi dia apa? Dibangun. Kalau Adam dicipta, tapi kalau Hawa itu tidak dicipta, jadi ambil dari rusuknya Adam dan dibangunlah seorang perempuan, itulah Hawa. Artinya Hawa menggambarkan gereja. Kita harus dibangun oleh firman Tuhan, dibangun oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi harus dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Allah. Ya, jangan sampai kita ini tidak dibangun. Makanya berikan diri dibangun tiap hari. Dibangun dengan firman. Kalau kita sudah dibangun, saudara, menjadi tempat kediaman Allah, menjadi kemahnya Allah, menjadi di mana Tuhan ada dalam diri kita. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam roh. Roh. Ya, di dalam roh. Kita harus memberikan kita dibangun. Ya, dibangun. Dibangunlah seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak diciptakan, tetapi dibangun. Perempuan menggambarkan gereja. Kita harus dibangun. Kerohanian kita harus dibangun terus. Menjadi pembangunan, dibangun menjadi tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai Tuhan. Sehingga kita dibawa bersama dengan Dia di mana Dia berada. Itulah namanya tempat kediaman Allah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Coba jangan, supaya agak meriah sedikit, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat kita ini Benyamin, ya, menjadi tempat kediaman Allah. Tempatnya tadi dikasih di Yerusalem, ya. Yerusalem tidak direbutnya, saudara. Itu dengan tenang dia kasih Tuhan sama dia. Yerusalem untuk Benyamin, Yerusalem baru, tapi khusus bagi kita yang mau dibangun. Ya, dibangun. Harus kita mau dibangun supaya kita ini menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya, dibangun. Ya, kita harus menjadi manusia yang sudah dibangun. Manusia yang sudah dibangun. Dibangun dalam roh, dibangun dalam firman Allah. Sehingga kita dibawa ke tempat di mana Allah berada. Coba Hakim 1 ayat 21. Hakim 1. Ya, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama dengan Bani Benyamin di Yerusalem. Jadi artinya Bani Benyamin ini, saudara, ya, dikatakan langsung saja di Yerusalem berbaur dengan bangsa-bangsa Yebus. Ya, penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus sekarang berinteraksi dia dengan Bani Yebus, dengan suku Benyamin di Yerusalem sampai sekarang, artinya sampai ketiga, yaitu
firman ini ditulis. Amin. Bani Benyamin. Kita tahu ada raja yang terkenal dalam Alkitab dari suku Benyamin. Siapa namanya? Yaitu Saul. Saul itu dari suku Benyamin. Ya, banyak orang-orang besar dari suku Benyamin. Coba 1 Samuel pasal 9. 1 Samuel pasal 9 bahwa Saul adalah seorang raja dari suku Benyamin. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Alpia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Seorang apa saudara? Berada. Seorang yang berada. Berarti kalau dikatakan berada, bukan orang miskin lagi. Orang orang berada. Biarlah saudara semua menjadi orang berada. Amin. Haleluya. Mau jadi orang berada? Orang Benyamin loh. Orang berada. Jemaat-jemaat GBT itu orang berada. Amin. Pak Tamun itu orang berada itu. Pak Panjai itu orang berada itu. Pak Silale orang berada. Iya kan? Saya orang berada. Coba bilang. Iya, orang berada. Coba bilang. Saya orang berada. Coba. Iya, orang berada itu berarti orang yang selalu ada. Tidak kekurangan. Haleluya. Iya, walaupun di tengah-tengah krisis corona katanya, krisis ini, krisis itu. Saya orang berada. Coba bilang sekali lagi. Saya orang berada. Iya. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Memang enggak dibilang orang kaya, tapi orang berada. Enak loh. Mama Rani itu orang berada itu. Iya kan? Mama Rani? Orang berada itu. Ya. Coba dulu nanti Mama Rani pinjam dulu uang miskin. Oh, ada Om katanya. Yang seganyok kadang-kadang minta. Ya, berapa kali saudara kami minjam uang sama Mama. Enggak pernah enggak ada. Oh, ini ada Om, dikasihnya. Selalu ada. Berarti apa? Orang berada. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Orang berada. Wow. Jadi suku Benyamin adalah orang berada. Ya, jadilah orang berada. Jangan kalau bilang, enggak ada, Bah. Ada saudara, ada nggak dong, Bah? Padahal ada. Ini kadang-kadang banyak bohongnya, saudaraku. Enggak lu Bang Bu. Lagi anak saya yang di belakang sana yang mengelik itu. Ya, enggak mau saya. Enggak ada, ada yang lihat. Sering bilang orang. Ya, ada uang ya? Oh ada. Berapa ya? Yang 2.000, entah 5.000 ya, pokoknya ada. Namanya orang berada. Suku Benyamin, Raja Saul, orang berada. Bahkan siapa yang tidak kenal raja pertama di Israel yang diurapi oleh Samuel adalah Saul. Orangnya tingkat lebih tinggi daripada seluruh yang ada di Israel. Coba teruskan dulu. Terus. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang muda di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bawah ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bayangkan. Ini dari apa nih? Suku Benyamin. Ya, dari suku Benyamin. Orang berada. Amin. Jangan asik-asik enggak ada. Ya, sedikit enggak ada. Jadilah orang berada. Ya. Jadi Kristen itu sebenarnya harus menjadi orang berada. Yang ada karena Allah itu ada. Dia sudah ada. Dia ada, dia yang akan datang. Haleluya. Harus jadi orang berada kita ini. Jadi Kristen itu harus menjadi Kristen yang berada. Ya. Bahkan dikatakan bayangkan gagahnya saudara orang ini. Ya, gagah. Dari bawah ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Teruskan. Ya. Iya. Lompat terus sampai yang terakhir. Berapa? Yang berapa itu? Loncat dulu. Berapa yang terakhir? Nah, saudara-saudara, itulah Saul menjadi raja pertama
Ya, raja pertama yang diurapi oleh Samuel dari suku Benyamin. Yang kedua, Ehud adalah seorang pahlawan. Padahal dikatakan saudara, Benyamin, apa artinya Benyamin tadi? Anak tangan kananku, menggambarkan Kristus. Tapi yang lucunya Hakim 3, Ehud ini justru tangan kidal. Ya, apa namanya ini? Namanya satu kontradiksi gitu ya. Arti daripada Benyamin adalah anak tangan kananku. Tapi Ehud ini ia adalah seorang kidal. Ya, teruskan dulu. Terus, ya, iya, namanya Ehud. Ayat berapa Ehud? Ayat berapa? Ayat 21. Ayat 21. Ya, nah. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Tangan apa saudara? Tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Ya. Jadi sedangkan arti nama Benyamin adalah anak tangan kananku. Tapi keturunannya si tangan kidal yang bernama siapa? Ehud. Ya, Ehud. Saya pernah dengar Menteri Pertahanan Israel namanya Ehud Olmer pada waktu itu. Ya, seorang pahlawan. Ya, ditusuknya perut Raja Eglon sehingga masuk langsung dan dibiarkannya pedang itu terus di perutnya. Teruskan dulu. Ya. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutup mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja, lalu keluar dia melalui pintu belakang. Teruskan. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutupnya dan dikuncinya setelah ia keluar. Terus baru saja keluar datanglah hamba-hamba raja melihat tetapi pintu kamar atas itu tetap terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Teruskan. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Terus kan? Ya, sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Terus kan? Ya, setelah ia sampai ke sana ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia di pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Lanjut. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka berebut tempat menyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun telah biarkan mereka menyeberang. Lanjut. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Lanjut. Demikianlah pada itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah depan berapa? 80 tahun. Bayangkan pemerintahan seorang Ehud tangan kidal dari suku Benyamin. Dari Benyamin saudara, ya, adalah anak terakhir dari Yakub. Anak terakhir dari Yakub yang sampai untuk mendapatkan Yakub inilah istrinya Rahel harus mati. Ya, kita tahu kemarin pendiri daripada istana Taj Mahal. Ya, dikatakan saking cintanya kepada istrinya itu. Ya, bagaimana cintanya dia kepada istrinya sehingga dibangunlah makam istrinya seperti istana di India. Ketika istrinya pas melahirkan mati. Ya, sebenarnya yang paling dicintai oleh Yakub Rahel. Lea sama sekali nggak cinta dia sebenarnya. Enggak, sama sekali nggak dicintainya. Karena hanya diselundupkan aja waktu dia sedang tidur. Kenapa paman mengasihi saya si Lea? Enggak biasa di sini, enggak biasa menikah si adik si kakaan dulu. Ya. Jadi bagaimana paman? Kerjalah kau dulu 7 tahun lagi di sini, baru ku kasih kau si Rahel. Itulah saudara-saudara. Ya, untuk mendapatkan Benyamin itulah Rahel harus mati dalam Kejadian 35 tadi. Coba ulangi. Ya. Kejadian 35 ayat 16 tadi.
untuk mendapatkan Benyamin itu Rahel harus mati. Ini ya, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar, bahkan mengarah sampai mati. Untuk mendapatkan siapa? Benyamin. Benyamin menggambarkan Kristus. Rahel itu pilihan daripada dagingnya. Yakub pilihan alamiahnya. Yang dicintai secara daging adalah Rahel. Tapi Tuhan tahu, selama Yakub hanya mencintai Rahel, maka Yakub tak akan pernah mencintai Tuhan 100%. Itu sebabnya diambillah Rahel ini, pilihan alamiahnya daripada Yakub ini, untuk mendapatkan Benyamin. Begitu juga dengan kita. Kita harus mau bayar harga mendapatkan Benyamin, mendapatkan Kristus sebagai anak laki-laki. Baru kita mendapatkan bagaimana sebenarnya kita menjadi orang Kristen yang benar. Harus ada satu konsekuensinya, harus ada bayar harganya, baru kita mendapatkan Kristus yang sejati. Amin. Selagi kita masih ada yang kita cintai, yang kita sayangi lebih daripada Kristus, kita belum layak jadi orang Kristen. Ya, kalau kita masih ada yang kita cintai lebih daripada Kristus, Nabi katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, bukan setengah hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Segenap namanya, segenap mengasihi Tuhan itu. Baru Kristus itu ada di dalam diri kita. Ya, sangat sukar. Tidak gampang mendapatkan Benyamin. Ya, sehingga kalau kita lihat tadi saudara, berkat Tuhan, bahkan rasul yang paling terkenal dari suku Benyamin itulah Rasul Paulus. Paulus itu dari suku Benyamin. Coba Roma 11 ayat 1. Ya, Paulus itu adalah seorang rasul dari suku Benyamin. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Ya, karena ia sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham. Dari siapa? Suku Benyamin. Ya, dikatakan, ya sekali lagi tidak, karena aku sendiri pun orang Israel. Aku orang Israel, kata Paulus, dari keturunan Abraham. Suku apa Paulus? Benyamin. Ya, rasul yang menggegerkan dunia. Seluruh dunia mengakui Rasul Paulus. Seluruh gereja mengakui Rasul Paulus. Setiap pendeta gereja di khotbah di gereja mana? Rasul Paulus. Ya, setiap pendeta saya berdiri di mimbar, Rasul Paulus. Padahal sebut itu dikatakan pendek, matanya rusak. Dia tidak pandai itu ngomong saudara, tapi tulisannya yang sangat berbahaya dari penjara. Dia nggak pandai khotbah itu sebenarnya. Sejarahnya Paulus adalah orang yang kecil, sakit-sakitan. Itunya Rasul Paulus. Ya, dan tidak pandai khotbah. Bahkan dia gagap bicaranya. Tetapi tulisannya inilah sudah yang berbahaya. Yang sampai menjebol seluruh penjara, istana, semua, seluruh dunia dijebol oleh tulisan daripada Rasul Paulus. Amin. Ya, dari suku apa? Suku Benyamin. Benyamin, anak tangan kananku. Ya, makanya tadi khusus dia dikasih saudaraku. Itu dikatakan kalau Rasul Paulus ini dari suku Benyamin, sewaktu dia hidup sudah tembus sampai ke sorga, ke langit yang ketiga. Dalam 2 Korintus pasal 12 dikatakan, aku tahu entah orang itu entah 14 tahun lalu tapi ada dia orang sudah naik ke sorga, ke langit yang ketiga, sudah diangkat Tuhan dia. 2 Korintus 12. Ya, di situ dikatakan saudara, Paulus itu sudah diangkat sampai ke langit yang ketiga. 2 Korintus 12. Ya, di situ ada satu pernyataan roh yang hebat luar biasa bagi Rasul Paulus. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Terus ia tiba-tiba diangkat kemana saudara? Ke Firdaus. Kemana dia diangkat? Firdaus.
Firdaus itulah tempat roh-roh orang yang telah meninggal. Jadi Paulus lihat, oh ini orang-orang meninggal yang sedang suci ya. Oh ini. Itu belum surga. Tapi Firdaus adalah tempat roh orang-orang yang sudah meninggal. Masih hidup dia. Dari dibawa Tuhan dia ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tak bisa ada perkataan tidak boleh diucapkan manusia loh. Gimana saudara? Paulus sudah dibawa ke sana. Paulus dari suku Benyamin. Ya, tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ini belum surga tapi adalah tempat di mana roh-roh orang yang sempurna itu, orang-orang suci yang sempurna itu, oh dilihat di sana. Inilah dia. Ya, yang sudah dipanggil Tuhan, roh mereka sekarang disimpan ke Firdaus. Nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali membentuk kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini, ya baru orang ini akan keluar kembali. Setelah itu nanti kita dibawa kepada Yerusalem yang baru. Haleluya, amin. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Ini kan indah saudaraku, firman ini kan indah loh. Kita lihat firman-Nya sangat indah, sangat luar biasa. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Itulah Rasul Paulus dari suku Benyamin, Ehud dari suku Benyamin, Raja Saul dari suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Benyamin artinya anak tangan kananku, menggambarkan Kristus. Haleluya. Orang berada. Coba bilang orang berada. Orang berada? Iya, puji Tuhan. Oke, itu bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita ya bersyukur pada Tuhan pada saat siang hari ini.